Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Aliandra Dwi Rizky dari kelas 4D Reguler Pagi Banjarbaru dengan NPM 211001007. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek satu. Pada tugas akhir ini, saya diberikan kebebasan menentukan program yang akan dibuat dan menilai sendiri dengan persyaratan nilai antara lain. Ini Di sini saya membuat program dengan tema penjualan laptop. Oke, karena saya sudah membuat ini, kita akan menjelaskan sesuai ini aja ya. Untuk yang pertama ada class dengan nilai 5. Class adalah template atau blueprint dari objek pada kode penjualan laptop, penjualan detail, dan penjualan beraksi adalah contoh dari class. Penjualan laptop, detail, dan beraksi, ini tiga ini adalah contoh dari class. Lalu untuk objek adalah instance dari class. Pada kode ini, penjualan laptop, new penjualan laptop, ID nama pelanggan laptop, ada contoh pembuatan objek. Itu ada di sini. Ini adalah contoh dari objek. Untuk yang ketiga, ada atribut. Atribut adalah variabel yang ada dalam class. Dalam kode yang saya buat, ID, nama pelanggan, laptop, harga laptop, dan jumlah adalah contoh atribut di penjualan laptop. ID, nama pelanggan, laptop, harga laptop, dan jumlah adalah contoh atribut. Untuk yang keempat, ada konstruktor. Konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan saat pembuatan objek. Pada kode konstruktor ada di dalam kelas penjualan laptop dan penjualan detail. Penjualan laptop, konstruktornya yang ini. Lalu penjualan detail, konstruktornya yang ini. Untuk poin kelima, mutator dan asesor, kita gabung saja ya, karena ini terdapat pada satu kelas. Mutator dan asesor adalah set dan get. Ada terdapat di penjualan laptop. Ini saya beri komentar. Mutator yang ini mutator public void state ID. Kalau yang setter itu adalah asesor ini. Oh, get kebalik ya. Set dan get. Nah, kebalik saya. Kalau encapsulation, untuk poin ketujuh, encapsulation adalah konsep yang menyembunyikan data dengan membuat atribut menjadi private dan hanya bisa diakses melalui metode. Pada kode ini, ID, nama pelanggan, laptop, harga laptop, dan jumlah dienkapsulasi dan hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Ini dibuat private. Ini awalnya kayak cuman sebelah sini doang, private-nya nggak ada. Kita buat private dan hanya bisa diakses melalui mutator dan asesor. Untuk poin ke-8, inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah class bisa mewarisi properti dan metode dari class lain. Pada coding saya, penjualan detail mewarisi penjualan laptop dengan sintak extend. Ini dia. Ini adalah inheritance. Untuk poin ke-9, polymorphism adalah konsep di mana sebuah nama dapat digunakan untuk merujuk ke beberapa tipe atau bentuk objek berbeda. Pada kode ini, metode display info dalam kurung string di penjualan laptop merupakan overloading method dan display info di penjualan detail merupakan override dari metode di penjualan laptop. Penjualan laptop, kita buka penjualan laptop. Ini display info, public string display info merupakan overloading method. Jadi ini adalah overloading method. Kalau di penjualan detail merupakan override dari metode dari penjualan laptop. Di penjualan detail public display mana? Public display.
Nah, ini adalah override polymorphism-nya dari penjualan laptop. Lalu kita ke seleksi, poin ke-10. Seleksi adalah statement kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Pada kode ini, pada kode saya maksudnya, digunakan seleksi if else dalam penjualan laptop dan seleksi while dan if dalam penjualan beraksi. Kita buka penjualan laptop yang pertama. Enggak, langsung penjualan beraksi if else. Nah, ini dia. If ada else lagi ada di penjualan detail. Nah, if else. Ini adalah seleksi. Untuk poin terakhir. Poin ke-11 itu perulangan. Perulangan adalah statement kontrol yang digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali. Pada kode ini digunakan loop while untuk meminta input dan menampilkan data. Itu ada di penjualan beraksi. Ini adalah loop. Untuk yang terakhir, enggak terakhir, 12 ternyata. Ayo sederhana, input dan output sederhana itu sudah dijelaskan pakai komentar. Nah, input dan output sederhana itu dari sini sampai break. Sampai sini nih. Sampai sini sih. Karena try dan catch ini adalah error handling. Ini try dan catch adalah error handling. Lalu kita lanjut ke array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Penjualan detail, penjualan R, dan new sama dengan new penjualan detail dalam kurung 5 adalah contoh penggunaan array. Itu ada di penjualan beraksi. Saya ganti pakai array list kalau nggak salah. Nih, array list. Itu adalah array, contoh penggunaan array. Di daftar harga juga terdapat penggunaan array. Oke, mari kita jalankan. Oke, untuk output yang akan diterima ketika dijalankan adalah seperti ini. Mari kita coba ke... Saya pengen beli Acer nomor 2 berarti. Akan menampilkan output lebih lanjut seperti ini. Dengan harga laptop, merek laptop Acer, harga laptopnya 4.500.000. ID pelanggannya kita coba pakai NPM saya 2110101. Dengan namanya kita coba pakai nama saya. Jumlahnya kita beli satu saja. Atau dua ya? Dua guys. Jadi 9 juta ya. Oke. Jika saya tidak, maka akan terulang kembali dari awal. Nah, oke. Kita ulang. 2, 1, 2, 9 juta. Kita keluar saja ya. Maka akan mengeluarkan nota pembelian. Nota pembeliannya seperti ini. Jadi, dari 3 coding yang setelah saya buat, sudah memenuhi syarat penilaian dari Bapak Edia Rosyadi. Untuk itu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.